Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalian Bapak Ibu semua dan juga kepada Ustadz Dahlan Harnawi Sastra dari Al-Imarat. Nah, sebelumnya Ustadz akan hadir di sini adalah Ustadz Ahmad Sumaidi, tapi karena satu hal beliau tidak bisa sampai ke sini pada waktunya karena ada kegiatan lain di luar kota, sehingga digantikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari arti satu Ramadan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ustadz yang sudah datang ke sini dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan itu juga dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah bagi beliau. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, terutama kepada Pak Asmi yang sudah sibuk menyiapkan segala halnya, termasuk menghubungi Ustaz untuk hadir di sini. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa pengumuman ya. Jadi insya Allah selama Ramadan ini masjid ini akan diaktifkan. Kita akan mulai tarawih, kemudian tadarus, dan nanti 10 hari terakhir akan ada qiyamul lail. Dan semua program itu sudah terdaftar di mana di lembar pengumuman. Silakan bisa diambil, dibuat pulang jika memerlukannya. Dan mudah-mudahan semua kegiatan yang kita rencanakan itu mampu mengantarkan kita kepada Ramadan yang mubarak, ya, sehingga kita sampai kepada tujuan Ramadan yang direncanakan oleh Allah SWT, yaitu lalakum tatakun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita menginjak pada acara kita yang utama, yaitu Tarawih Ramadan. Kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah tilawah yang insya Allah akan disampaikan atau akan dibacakan oleh Al-Mukarram Pak Taufik. Silakan. Mohon maaf, ini sound systemnya baru pertama kali dipakai, yang ini jadi belinya juga baru tadi siang, jadi mohon maaf kalau ada sedikit kendala teknis. Silakan Mas Taufik. Saya kira ini udah bagus kan? Kalau kali tempe. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah Tarawih Ramadan. Ini ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ustadz Dahlan dari Al-Imarot. Nah, beliau menyediakan waktu sampai jam 9. Jadi mungkin nanti ada ceramah sekitar 40 menit itu, kemudian selanjutnya diberikan kesempatan untuk tanya jawab, silakan. Nanti intinya adalah kiat-kiat bagaimana kita meraih Ramadan yang sukses gitu, intinya kira-kira seperti itu. Anda silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tukaffaru sayyi'at wa bifadailihi tudha'aful hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana sampai detik ini, khususnya pada detik ini, kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Kenapa kita harus yakin bahwa di detik ini, khususnya di detik ini, kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung? Saya teringat ketika mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Aam, Ustadz Aam Amiruddin. Kata beliau, kita jangan pernah merasa rugi ketika kita datang ke majelis ilmi seperti begini. Ini kan majelis ilmi ya. Kenapa demikian? Sebab ketika kita datang ke majelis ilmi, paling tidak ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan. Misalnya, ketika kita datang ke majelis ilmi ini, kemudian kita bertemu dengan sesama kita, apakah ketika bertemu ada yang langsung memasang wajah baut? Tidak ada, saya yakin ya. Ketika kita bertemu,
mengucapkan salam pasti ada senyuman di wajah kita terhadap sesama kita. Dan ini tentunya bernilai ibadah, bernilai sedekah ketika kita tersenyum terhadap sesama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Kata Rasulullah bahwasanya senyumnya kamu terhadap sesama saudaramu itu merupakan bagian dari sedekah. Itu merupakan bagian dari sedekah. Dan ketika kita datang ke majelis ilmi, ya, tadi saya sampaikan, saya yakin bahwasanya kita semua tidak ada yang langsung memasang wajah baut. Pasti ketika ketemu kita tersenyum. Jadi kalau sampai hari ini misalnya punten masih ada yang pelit untuk berinfak bersedekah dengan harta, paling tidak ketika ketemu ulah baut tersenyum, itu sudah merupakan bagian dari sedekah. Tapi kalau misalnya kita jarang, kita tidak rajin ke majelis ilmi, juga jarang bersosialisasi, jarang bermasyarakat, kapan kita mendapatkan nilai sedekahnya? Dan bertemu juga jarang. Ketika tidak bertemu, mau tersenyum dengan siapa? Mau tersenyum sendiri, dan senyum sendiri mah tidak termasuk sedekah. Teu aya hadis nabi. Nu senyum sendiri mah eta mah nanyana kudu ka dokter ya kunaon senyum sarangan. Maka saya selalu ingat terhadap tausiah beliau itu, sadaqah maksud saya, bahwasanya kita jangan pernah rugi untuk datang ke majelis ta'lim seperti begini. Justru kita harus berbahagia, kita harus semangat, kita harus rindu dengan majelis ta'lim seperti begini, dengan majelis ilmi seperti begini. Misalnya contoh lain, dalam hadis lain kata Rasulullah SAW mengatakan, maaf saya lupa teks Arabnya, yang artinya bahwasanya ketika dua orang muslim itu bertemu, mengucapkan salam, kemudian yatasofahani, berjabatan tangan, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dosanya sebelum ia berpisah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan ketika kita berjabatan tangan dengan sesama kita setelah mengucapkan salam tentunya, maka kata Rasulullah SAW, ta'atat dunubuhu, dosanya akan rontok berguguran, seperti halnya bergugurannya atau berjatuhannya dedaunan di musim gugur. Lagi-lagi ini semua bisa kita dapatkan di majelis seperti begini, di majelis ilmi seperti begini. Terlebih misalnya sebelumnya alhamdulillah kita sudah sholat isya berjamaah. Kalau kita lihat misalnya, tapi saya tidak berani mengatakan paling tidak itu sholat berjamaah adalah sholat isya. Lamun sholat isya paling tidak sholat berjamaah itu sholat asar, atau paling tidak sholat berjamaah itu sholat subuh gitu. Kalaupun memang ada hadisnya, tapi saya maksudnya bisin ke ngedul pas sholat duhurna ngedul, sholat maghribna ngedul atau berjamaah. Maksud saya bahwasanya ada dalam sebuah hadis dikatakan seperti ini. Kata Rasulullah SAW, idza shalla atau man shalla al-isya'a bil jama'ati fa ka'annama yusalli al-laila nisfal lail. Bahwa kata Rasulullah, hadis Muslim, kata Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ini pahalanya sama dengan dia melaksanakan sholat malam yang lamanya setengah malam, nisfal lail gitu. Jadi bisi aya nu masih kene ngadul di antara orang salat malam nya capek ya. Pas bangun teh inget pas adzan we tah. Kalau misalnya merujuk kepada hadis itu, pahalanya salat isya berjamaah subhanallah sama halnya dengan kita melaksanakan salat malam setengah malam, nisfal lail gitu. Tapi tentunya dalam hal ini jangan dijadikan alasan, misalnya salat isya berjamaah cukup lah, lumayan. Lamun salat malam apa? Nah, lamun salat malam belum tentu bisa setengah malam untuk salat malam. Dari mulai jam 1 sampai jam 6 terbit fajar misalnya. Urang mah biasanya rajin salat malam. Teh sok make hadis anu naon? Nu kata Rasul salatul lail matna. Kata Rasul salat malam itu dimulai dengan 2 rakaat. Kemudian kalau takut keburu subuh, tutup saja dengan witir 1 rakaat. Kita mah mungkin terkadang masih sering menggunakan hadis itu. Lumayan bangun jam 4 oge kacai heula masih kena kaburu. Bangsa 4 rakaat mah. Mun kaburu subuh tutup dengan hiji. Jarang yang lengkap 11 rakaat. Padahal Rasulullah SAW.
Maksudnya bahwasanya kita beruntung di detik ini. Karena memang dengan alasan-alasan itu. Setelah kita alhamdulillah sholat Isya berjamaah, kata Rasul seperti itu dalam hadis. Kalau misalnya terkait dengan sholat asar dan juga sholat subuh, maka dalam ini ada hadis kata Rasulullah SAW bahwasannya malaikat siang hari dan juga malaikat malam hari itu berkumpul di waktu sholat asar dan juga waktu sholat subuh. Waktu sholat asar untuk bergantian, yang shift siang ganti dengan shift malam. Maka kalau misalnya mau mentaktik hadisnya, maka silahkan. Kemudian dalam hal ini ketika ditanya, yang selesai dia naik, kemudian ketika ditanya, bagaimana kamu mendapatkan hambaku ketika kamu tinggalkan? Maka malaikat itu menjawab, ya Allah, aku mendapatkan hambamu ketika aku tinggalkan, mereka sedang sholat berjamaah sholat asar. Maka apa yang dipinta oleh malaikat kepada Allah? Kata para malaikat, faghfir lahum ya Rabbi, ya Allah ampuni mereka dosa, karena ketika aku tinggalkan mereka sedang sholat berjamaah. Kemudian ketika yang shift malam, subuhnya mau ke atas, mau selesai, kemudian datang shift siangnya, kemudian ditanya juga, apa yang kamu dapatkan dari hambaku ketika kamu tinggalkan? Dia lagi-lagi mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan hambamu dan aku dapatkan mereka sedang sholat berjamaah, faghfir lahum, ampuni dosa mereka. Malaikat yang berdoa mustahil. Nah, makanya dalam hal ini dijelaskanlah oleh para ulama bahwasanya di antara orang-orang yang akan mendapatkan doa para malaikat adalah orang yang memang selalu sholat berjamaah. Kalau merujuk kepada teks hadis itu, berjamaah di sholat asar dengan berjamaah di sholat subuh. Kalau dalam ayat Al-Quran nama fa'in aqimis sholat dulu kisyamsi ila wasatil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau misalnya merujuk kepada ayat, maksudnya makanya, tapi saya tadi tidak berani mengatakan paling tidak itulah sholat berjamaah teh gitu. Sholat Isya gitu, keutamaan ayat, atau sholat asar atau sholat subuh gitu. Saya tidak berani mengatakan itu sebab hadis secara umum mengatakan kita berjamaah masjid ini gitu. Jangan sampai misalnya kita termasuk umat Islam yang membangun masjidnya semangat luar biasa, setahun beres, megah lagi misalnya. Tapi setelah itu tugas yang terberat bagi kita adalah memakmurkan masjidnya gitu. Jangan sampai misalnya dalam hal ini termasuk kepada salah satu tanda kiamat ada di masjid kita gitu. Kata Rasul, salah satu tanda kiamat itu adalah masjid-masjid megah tapi sayang sepi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sepi. Kita upayakan makmurkan masjid ini. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya kita ingin sukses, kita ingin berhasil di bulan suci Ramadan ini. Mari kita lihat. Maksudnya begini, kapan kita akan mengatakan bahwa diri kita berhasil di bulan Ramadan? Juga kapan kita akan mengatakan bahwa saudara kita sesama muslim berhasil di bulan suci Ramadan? Atau masyarakat, komunitas kita ini, kalau ini satu RT atau 2 RT, kapan kita akan mengatakan bahwa kita berhasil di bulan suci Ramadan ini? Kita akan merasa bahagia ketika kita berhasil. Kapan kita akan dikatakan berhasil? Kapan kita akan mengatakan bahwa diri kita itu berhasil? Kalau menurut saya sederhananya, kita baru akan mengatakan berhasil ketika kita mencapai apa yang kita targetkan, kan begitu? Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Sehingga maksud saya, ketika kita tidak punya targetan, ketika kita tidak punya keinginan, ketika kita tidak punya cita-cita, maka keberhasilan itu tidak akan pernah kita rasakan. Dan cita-cita kita ada, keinginannya pun tidak ada. Maka ketika misalnya keinginan tidak ada, otomatis keberhasilan pun tidak ada. Apa yang pantas kita merasa bahagia? Karena memang targetannya tidak ada, otomatis kapan kita tidak bisa mengatakan kita berhasil. Dan saya targetnya apa targetnya? Misalnya saya ingin mencetak anak hafidz Quran, paling tidak juz amma. Alhamdulillah, dalam tempo waktu 1 bulan misalnya hafal juz amma dari An-Naba sampai An-Nas. Apakah saya layak bahagia? Layak saya bahagia, karena saya punya target. Anak saya harus hafal juz amma dalam tempo waktu 1 bulan. Dengan izin Allah misalnya, alhamdulillah.
tercapai, sukses. Sebab saya punya target, target itu tercapai, saya sukses karena punya target, dan saya layak bahagia. Nah, maka dalam hal ini, ya, menurut hemat saya juga, kalau tidak salah Buya Hamka pernah mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu sebanyak target yang kita capai target itu. Kita memang harus punya target kalau kita ingin sukses dan kalau kita ingin bahagia. Begitu juga halnya di bulan suci Ramadan ini. Ketika seseorang punya targetan, biasanya persiapannya suka lengkap, persiapannya banyak. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses di bulan suci Ramadan, kita lihat misalnya diri kita, maaf, ada yang sampai misalnya sekarang tidak absen puasa Senin Kemisnya, atau masih absen selalu Senin Kemis, atau misalnya Ayyamul Baid 13, 14, 15, atau misalnya puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari enggak, atau misalnya di bulan Sya'ban. Kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak saum sunnah, bahkan hampir full 1 bulan, kecuali di bulan Sya'ban. Mengapa itu? Emang sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Gitu. Kalau misalnya kita sering mendapatkan mungkin ya tausiah bahwa ketika masuk bulan Rajab Rasulullah selalu berdoa. Sebagian mengatakan hadisnya tidak kuat, gitu. Hadisnya dhaif, lemah misalnya, gitu. Tapi maksudnya bahwasanya paling tidak kita melihat bahwasanya ancang-ancang atau persiapannya sudah terlihat, gitu. Misalnya ketika kita masuk bulan Rajab, pernahkah kita mengingat, oh kita sudah bulan Rajab, sebentar lagi saya masuk Ramadan? Pernah enggak? Paling tidak. Kalau saya secara pribadi tidak melihat dari sisi derajat hadisnya. Derajat hadisnya sebagian mengatakan dhaif, kan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kan doa. Selalu kita kalau misalnya masuk di bulan Rajab, kita pasti sering mendapatkan tausiah itu. Gitu. Tapi saya tidak melihat dari sisi derajat hadisnya. Tapi paling tidak persiapannya, persiapan mental jiwa itu sebentar lagi Ramadan. Gitu. Sebentar lagi Ramadan, mari kita lihat. Maksudnya cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap Ramadan. Kalau cara pandang kita masih misalnya bahwa menganggap bahwa Ramadan itu adalah rutinitas tahunan, saya yakin apa yang kita lakukan pun akan rutin seperti begitu, tidak akan ada peningkatan. Targetan pun tidak akan pernah terbersit di benak kita. Sebab cara pandang kita terhadap Ramadan, Ramadan udah biasa, tiap tahun datang 1 bulan, itu bulan Ramadan namanya. Gitu. Pasti rutin. Tarawihna rutin tarawihna. Tapi rutin itu maksud saya bahwasanya rutin cepatna, rutin singkatna lamun bacaan. Mbung lamun dipimpin Bu Imam Mulila teh. Itu misalnya. Nah, kita untuk sukses di bulan Ramadan itu kita harus menyiapkan target dulu gitu. Sehingga nanti kita bisa mengukur barometernya apa. Kita mengatakan bahwa kita sukses di bulan Ramadan, dan harus ada ukurannya. Indikatornya harus ada. Gitu. Kalau dalam dunia pendidikan harus ada indikatornya. Anak dikatakan sukses teh. Kita pun ketika ingin melihat bahwa diri kita sukses di bulan Ramadan, harus ada indikatornya apa gitu. Amun sama dengan tahun kemarin atau itu mah rutinitas namanya. Rutinitas. Maka dalam hal ini, ya kalau kita misalnya melihat dari persiapan Rasulullah dengan para sahabat, saya yakin bahwasanya begitu masuk bulan suci Ramadan sudah terbiasa. Terbiasa dengan puasa, terbiasa dengan qiyamul lail. Bangun jam 3 sudah terbiasa. Tapi kalau yang tidak terbiasa bangun malam, begitu bulan Ramadan datang harus bangun jam 3. Tidak terbiasa puasa sunat, begitu tiba Ramadan harus puasa. Saya yakin pas hari pertama teh kita akan apa? Shock ya istilahnya. Mencek orang Sunda mah shock gitu. Sok sigan heueuh katingali leuleus puasa ngalompreh namprakir. Tapi hari pertama. Piraku hari pertama leuleus. Kudu nama hari pertama teh semangat gitu. Lamun geus beres saya mah rada mending ya. Cek urang rada mending teh. Padahal geus saya kudu lagi semangat. Gitu. Bisi Ramadan teh Ramadan terakhir untuk kita. Gitu. Maka dalam hal ini maksudnya bahwasanya kita harus punya targetan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kalau misalnya persiapan sebelumnya tidak kita lakukan, nah berarti kan harus ada kiat-kiat lain.
Tapi sebelum itu, ya bahwasanya maksudnya begini, untuk bisa berhasil setelah misalnya kita punya targetan di bulan suci Ramadan, maka jangan pernah lupa ada modal utama yang harus kita miliki. Yang pertama, dan ini modal utama ini tentunya ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Yang pertama adalah apa? Modal utama panjang umur, gitu ya. Makanya kita selalu berdoa sebelum masuk Ramadan televisi. Alhamdulillah sampai detik ini, misalnya di saat sesama kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu belum lama, sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup sampai detik ini. Di saat sesama kita mungkin saat ini sedang diuji oleh sakit, dan mungkin sakitnya parah, maaf, mudah-mudahan segera sembuh bagi yang sakit. Kita alhamdulillah masih sehat, segar, membangun masjid masih kuat, menyemangati sesama juga oke. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan nanti, wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah kita akan betul-betul sampai di bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat, ataukah hanya disampaikan saja tapi dalam keadaan sakit. Atau misalnya tidak sakit-sakit acan, maksudnya maut sampai ke bulan Ramadan gitu. Kan ini mencek istilah Sunda mah, kita sekarang ada saya pernah sakit, terungsi tegering acan, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam modal utama ini kita diberikan usia panjang, kemudian dalam keadaan sehat. Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kemudian dalam keadaan sehat, itu modal utama, jangan disia-siakan. Mulai dari hari Rabu, ya hari Rabu kan hari Kamis kalau lihat di kalender ya. Kalau Muhammadiyah sudah memastikan hari Kamis. Berarti malam Kamis kita mulai tarawih. Kita lihat pasti hari pertama tenang nupanggalan pinu masjid. Nupanggalan pinu di bulan suci Ramadan terutama malam pertama masjid pasti. Nu paling pinuh pisan, nah anu tarawehna jam 8.10 menit geus beres. 11 rakaat 20 menit paling lila beres. Tapi fenomena umum itu mah ketika saya di Mesir ge sama, ketika saya di Mesir sama. Anu ngalaksanakeun tarawehna 20 menit beres, paling lama jam 8.15 geus beres. Etan paling pinuh sampai keluar-luar jamaah wis. Tapi anu 3 jam baru selesai, etan paling banter gitu baris. 3 jam baru selesai karena 1 juz yang dibaca. Selama taraweh 11 rakaat 1 juz yang dibaca. Berarti selama 1 bulan selesai 30 juz. Nyada orang mah tadi teh ya gitu, masih menganggap ini rutinitas sehingga targetannya pun tidak ada. Tidak ada kesepakatan dengan jamaah tuh udah juga kurang berusaha tahun ayeuna malah ulah sepenting tarawih teh gitu. Jadi jangan sampai misalnya saya sering mengistilahkannya tarawih sobun. dulu ada motor sobun gerinya terkenal dengan motor si gesit irit lah. Gitu, gesit gerakan sobun. Irit bensinnya sok disematkan tapi sebagian orang tarawih sobun. Gesit gerakannya, irit bacaannya. Tarawih sobun. Imam mulai dengan surat iya awal Al-Baqarah yang separanas tiris mahum. Alif Lam Mim. Aduh, geus ngagetar lagi si imam bawa Al-Baqarah dibeakeun. Ada pertegas Alif Lam Mim teh Allahu Akbar. Wah, itu bergembira pisan sih kan. Maka hari ini makanya bahwasannya bagaimana kita senantiasa mengupayakan diri kita, mengevaluasi diri kita, memperhatikan diri kita supaya memang targetan tadi itu tercapai gitu. Dari mulai pas kita memulai masuk bulan suci Ramadan di malam Kamis nanti, misalnya kalau memang hari Kamis, kita awasi diri kita. Tapi sebelumnya harus punya targetan. Targetan misalnya tarawehnya apa targetannya? Paling tidak tartil gitu. Pesan ke imamnya sah, jadi imam atau mangga. Pesan bacanya tartil paling tidak. Kedua beberapa ayat nama paling tidak tartilnya gitu. Tartilnya jelas gitu. Saya pernah ikutan taraweh 23 tapi 1/4 jam selesai. 23 1/4 jam selesai. Eta imam mun Fatihah kedengarannya dolin doang. Ya.
Ya orang dolim, makna kita tekadenge anak ganin we, gitu. Lamun pindah-pindah rukun baru kedengaran gitu. Kan kumaha aja salat. Ketika itu saya masih cukup muda, tapi begitu beres capek di urutan itu capek Mas. Gitu. Nah makanya Mas Dewa pasanya kita harus punya targetannya jelas gitu di tarawih teh. Pengen tartil, Pak Imam pun telah tartil weh abdi mah teu sawios sarakaat 1 halaman oge. Nu penting mah tartil. Moal aya segala banyak. Itu. Gitu. Kami itu maksudnya itu mah fenomena umum lah. Saya juga pernah ikut di Mesir yang 3 jam baru selesai, memang capek oge. Capek. Besok kalau pindah dewe ke masjid eta. 11 rakaat 20 menit selesai. Maksudnya ini masalahnya adalah masalah mental. Gitu. Maksudnya masalah mental itu karena ternyata jamaah yang 3 baris itu besoknya ke situ lagi. Memang mentalnya sudah terlatih gitu. Mental sudah terlatih termasuk didorong dengan apa? Dengan keinginan yang kuat. Ingin mencapai target, ingin sukses ya. Coba kita lihat target sukses enggak kita di tarawihnya. Kalau secara umum masjid ini masjid kita sukses enggak? Nanti setelah 10 hari pertama misalnya ada kemajuan enggak masjidnya? Kemajuan sopna maju ke harus 10 hari itu. Saya di masjidnya, saya di GBI setiap kali Ramadan pasti saya pesan tenda ke tukang tenda karena penuh. Tapi selalu pesannya 10 hari saja. 10 hari pertama saja pesan tenda keluar-luar atau tapi toh 10 hari toh 10 hari pertama itu mulai kita masih teh aya kemajuan ta Ramadan teh acan pertama terus di ayeuna budak-budak bakal berlomba dengan eta tarawih petasan tarawih petasan saya sok menang petasan teh balengku urang ngaganggu tah urang mupikeun apa petasan we mah memang perlunya saling mengingatkan saling menasehati itu seperti begitu. Kita ciptakan kesolihan sosial gitu. Terutama menjelang bulan suci Ramadan ini gitu. Kita punya targetan semuanya mulai dari pas malam yang pertama itu tarawih gitu. Misalnya dalam hal ini bahwa itu tadi 10 hari pertama biasa penuh nate tapi duka eta teh alasannya kenapa? Coba kalau misalnya ditanya kalau misalnya kita termasuk diantaranya kenapa gitu. Memanglah kalau merujuk kepada hadis misalnya Rasulullah hanya berapa kali? 3 kali kan ke masjidnya ya. Terusnya tarawih diberjamaahkan gitu. Kemudian kenapa alasan takut dipahami bahwa tarawih itu wajib gitu. Tapi kalau kita lihat komentar para ulama, para fuqaha, lebih baiknya tarawih itu diberjamaahkan di masjid. Kenapa? Sebab di dalamnya ada nilai, ada unsur apa? Syiarnya. So, semua berprinsip, berpemikiran ada Rasul 3 hari ke masjid 3 hari ke orang mah. Semua di alimah weh. Seksa mengesian masjid. Syiar Islamnya tidak terlihat. Maka dalam hal ini bahwasannya itu semua tentunya akan berangkat daripada targetan-targetan tadi. Dan ini adalah modal utamanya. Harus selalu kita berdoa setiap hari. Bahwa setiap hari kita diberikan kesehatan, setiap hari kita diberikan usia panjang di bulan Ramadan ini khususnya. Tapi tentunya itu tidak cukup gitu. Sebab dalam ini butuhkan yang namanya mujahadatun nafs. Jadi kalau saya pernah sampaikan ke jamaah 3 pepatah Arab ya. Kata si Arab yang pertama adalah yang pertama kata orang Arab itu manjadda wajad. Kan tos apa orangnya pepatah itu manjadda wajada. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh, kalau bahasa agamanya mujahadatun nafsi. So memang di hadisnya di bulan Ramadan apa setan teh dibelenggukan. Setan dibelenggu cenah nah geningan hari sami muka itu banyak ya rumah makan kaki nuka tinggali sukuna doang hanya eta kenapa eta kumaha cenah setan dibelenggu eta geuning araya eta teu puasa nah eta lepas kitu tina rantai kumaha
Itu pun itu juga fenomena ketika di Mesir seminggu pertama bersih tak terminal teh, teu aya nu ngopi, teu aya nu ngarokok. Tapi setelah 1 minggu, innalillahi. Saya sulit membedakan ieu teh Ramadan atau Syawal. Ngopi deui ngarokok. Eta teh urang mah teu nyebut geraku Arab gitu. Ya enggak, barometer urang mah bukan Arab atau non Arab. Ya. Barometer urang adalah sunnah Rasul kudu kumaha urang selama Ramadan teh ulah nurutan si Arab gitu. Si Arab yang goreng kan bukan masalah Arab dan non Arabnya ini mah gitu. Masalahnya adalah masalah mental teh Mesir. Nyai mah di Mesir di Saudi mah teu kantos lami balik pas ibadah haji we lalamina mah di Mesir. Kamu diaturkeun gitu. Nah misalnya aya positifna di Mesir teh. Setiap kali menjelang Ramadan tiap masjid sok ieu nyiapkeun dapur umum. Mereka mengistilahkannya Maidatur Rahman, hidangan Allah Dat yang Maha Rahman. Maidatur Rahman untuk apa? Untuk siapa itu? Untuk yang berpuasa tanpa dibatas, berapapun silahkan. Gitu. Pokoknya mah asal daek we teu kudu mikiran terbuka, teu kudu mikiran tersahur. Lain bukan ngumpul sahur lagi disiapkeun. Itu sebenarnya kalau kita lihat itu peluang. Teu kudu mikiran masak, teu kudu mikiran tinggal tilawah Quran, ibadah dan sebagainya. Buka ke masjid, sahur ke masjid. Gitu. Nah, sok dimanfaatkan para mahasiswa. Bahkan sudah tahu mana lapak-lapak yang bagus menuna. Tahu. Kita mendek buka kadinya deui. Sudah belum lupa. Maksudnya dilihat dari sisi positifnya adalah mereka mau mengamalkan hadis Nabi yang bagaimana kata Nabi, manfaat torok iman. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, karena lahu mitru ajrihi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang dia berikan buka. Tamin gairi an yanqusa syai'an atau min ujuri sha'ihi syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa yang kita kasih buka. Makanya kalau saya lihat di tiang-tiang besi suka ditempel yang infak setiap hari itu ada yang 1000 pound. Kalau dikalikan 3000 berarti 3 juta. Paling sedikitnya 500 pound. Ya, kalikan 3000 berarti 1,5 juta. Untuk itu, untuk Maidatur Rahman itu. Kalau masjid udah enggak ada yang memang pribadi di rumah, buat sendiri dapur umum. Itu targetannya biasanya mereka ingin mahasiswa gitu. Maka suka sering nyuruh ke kita, sok ajakin teman-teman kamu. Tidak pernah dibatas gitu. Menunya apa? Menunya subhanallah ayam. Ayam teh dibagi 4 paling tidak. Teh dibagi 8, bagi 4. Mundur bagi 8, bulu nanti dipeta. Si Arab mantel, bulunya mah dipiceun, jeroan dipiceun gitu. Ada lama kabeh, buluna, jeroanna, sukuna, mun teh sieun mah buluna gitu. Orang Arab mantel gitu. Nah, maksudnya bahwasanya mereka persiapannya kalau dari sisi ini, maksudnya saya lihat subhanallah mereka itu memang perlu itu tentunya berangkat dari targetan ingin apa dengan itu, tentunya ingin pahala itu tadi. Kalau misalnya satu hari 100 orang saja, per orang misalnya kalau dirata-ratakan 20 pound, berarti kali 100 sudah 2000 pound ya, kalikan saja berarti sehari sudah berapa. Ternyata kalau misalnya di mentalan dengan mental korun nggak mau, saya yakin tidak akan ada itu. Maka dalam ini bahwasannya kita perlu adanya targetan, sehingga nanti targetan itulah yang harus kita awasi supaya nanti kita bisa mengukur kita berhasil atau tidak. Nah, untuk bisa mencapai targetan itu butuh tadi usianya sudah diberikan oleh Allah, sehatnya alhamdulillah dianugerahi, tinggal jadahnya gitu. Mujahadatun nafsi. Dan tadi setan dibelenggu, tapi kata para ulama hawa nafsu tetap ada. Itulah yang mengganggu kita di bulan suci Ramadan. Maka harus mujahadatun nafsi. Kalau itu dilakukan, janji Allah dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, dan orang-orang yang mujahadah. Kalau kata Dr. Abdullah Nasihulwan, mujahadatun nafsi itu indikatornya adalah atau indikasinya adalah kita melakukan sesuatu yang berlawanan dari ajakan hawa nafsu kita. Itu berarti kita sudah mujahadatun nafsi. Kita malas salat malam paksakeun. Ya amun cek sunah mah Allah mau paksakeun. Gitu. Sok sanajan. Jangan sering dipakai prinsip atudah.
Cenah udahnya. Aku udah lulus, aku udah riweuh, aku udah loba pegawaian dan lain sebagainya. Kalau kita banyak atuda, maka akan banyak kebaikan yang kita lalaikan. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit sok sanajan, ya. Lamun sok sanajan, kali kira insya Allah maksakeun. Sok sanajan riweuh maksakeun. Sok sanajan ngakukur sajud sehari maksakeun. Misalnya gitu. Banyak ting sajud sehari. Nah, karena ini perlu yang namanya manjada wajada, kesungguhan supaya Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Kesungguhan saja menurut saya tidak cukup, tapi harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mahfudzat yang kedua atau pertanyaan yang kedua, mansaro ala darbi wa shalah. Barang siapa yang berjalan di atas treknya, di atas jalannya sesuai yang dianjurkan Rasulullah SAW, wa shalah, sampai kepada yang diinginkan, sampai kepada targetan. Sok misalnya Ramadan teh puasa teh diawali dengan sahur. Habok we sahur jam 8. Itu bukan sahur jam 8 mah. Dan kata para ulama yang dimaksud dengan sahur adalah mulai dari sepertiga malam pertama jam 1 sampai menjelang terbit fajar. Itu dikatakan sahur. Memang kata Nabi tasahharu fa inna fis sahur barokatan. Sahurlah sebelum puasa karena ada keberkahan dalam sahur itu. Tapi tidak sembarangan, ada aturan. Itu ada sunnahnya dalam sahur itu. Apa? Jam 8 sahur. Mencek sunnah lain sahur tema mino. Mino tadi memeh maghrib geus buka, kita tarawih di teang deui. Bahkan kaingat keur tarawih tadi. Aya sesa kolong kake. Geus tarawih di teang deui, di mino deui. Itu. Maka dalam hal ini harus sesuai dengan anjuran. Lamun misalnya sahur kan dianjurkan untuk ditakhir. Kata Rasulullah, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalu al-fitra wa ajjalu atau wa akharu as-sahur. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jam berapa tuh mengakhirkan sahur teh? Dalam sebuah riwayat, sahabat pernah mengatakan, kata para sahabat tersebut, kami pernah melaksanakan sahur bersama Rasul. Kemudian setelah itu Rasul berdiri untuk sholat subuh. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, ukuran dari sahur sampai sholat subuh itu bagaimana? Berapa lama waktunya? Maka kata Rasulullah SAW, sekitar 50 ayat. Jadi kalau diukur dengan ayat Al-Quran, sekitar 50 ayat. Itulah kategori takhirus sahur, mengakhirkan sahur kalau melihat dari teks hadis ini. Itu baru kita dapat pahala sunnah. Maksud saya bahwasanya kita memulai keberhasilan kita itu dari anjuran-anjuran yang sifatnya disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sahur disunahkannya diakhirkan. Ketika saya di Gontor dulu dibangunkan sahurnya jam 1. Jam 1 sudah dibangunkan. Atuh hesek mendapatkan sunnah teh. Kunaon dibangunkan jam 1? Karena harus antri. 4.000 santri. Dulu waktu saya di sana masih 4.000 santri. Tahun 87 saya Gontor. Masih 4.000. Harus antri 4.000 santri di dapur yang sama. Kalau dibangunkan setengah 4, yakin mual kabur sahur. Jam 1 sudah dibangunkan. Itu. Tapi paling antri terakhir, ke bagian terakhir. Jadi kalau misalnya merujuk kepada sunnah Nabi, diakhirkan sahur itu. Jadi kita memulai keberhasilan kita dari mulai sahur. Kita sudah berhasil mendapatkan apa? Nilai sunnah dari sahur kita karena diakhirkan. Gitu. Kemudian setelah sahur, tentunya kita buka kan. Di sini juga ada sunnahnya. Gitu. Sunnahnya menyegerakan. Jangan sampai misalnya supaya afdol tunggu dulu selesai adzan. Atau setelah selesai adzan ntar dulu supaya afdol tunggu dulu 5 menit. Nungguan apa 5 menit? Da puasa mah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa itu atau shaum kata para fuqaha adalah al-imsak min jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbenam matahari itu waktu maghrib, tandanya adalah adzan. Kadang di daerah saya mah nu adzan teh adzan maghrib. Saperada ieu jadi manehna ngaheulakeun buka heula geus waktuna teh. Buka heula mata. Ke adzan ieu nu di imah ya nu di adzan ka mana? Orang buka heula buka karang adzan. Gitu naik. Gitu. Pas ada atau dulu kita buka saja. Gitu. Dan itu dianjurkannya menyegerakan buka. Gitu. Dan saya yakin ini mah pasti berhasil.
jam 5 kan ini biasanya orang sila nungguan buka gitu. Sila teh diharapkan TV dari nungguan buka. Padahal lumayan ya, sayap 2 ayat dapat lah. Menyegerakan buka itu pasti berhasil. Tapi ketika tiba waktu buka, kadang kita lupa. Siga nanti dendam, habak we, kolak habak, channel habak, bala-bala habak, gehu hayu gitu. Padahal itu kan ada sunnah Nabi. Ketika buka itu, Nabi itu kalau buka dengan apa? Dengan susu. Kalau tidak ada dengan korma. Kalau tidak ada dengan air putih maksudnya di hadisnya begitu. Habak ngabatalan dengan susu, oh hebat mewah. Teu aya, maaf punten. Misalnya kopi susu misalnya, ini hadisnya adalah laban itu susu. Atau misalnya tamar kurma, atau maun itu air putih gitu. Walaupun misalnya hobinya kopi, wayahna ngabatalan heula we, sekedar batal. Dari sekedar batal mah uge batal, tapi tidak mendapatkan sunnah. Gitu. Habak kolak 2 mangkok batal, tapi tidak mendapatkan sunnah gitu. Supaya mendapatkan sunnah, nah, batalan heula kayak kurma misalnya. Sabar hiji, 3 sanes 3 kilo. 3 hiji. Rasulullah setelah ngabatalan sholat heula. Urang mah kan teu nya setelah ngabatalan teh sok terus we dihabak gitu. Maghribna we ke 6:30 gitu. Maka maksudnya bahwasanya kita akan memulai keberhasilan saum kita dari mulai sahur diperhatikan. Ketika buka juga diperhatikan. Setelah buka kan tarawih. Tarawih itu diperhatikan yang tadi yang paling tidak tartil tarawih. Tartil. Nah, jangan sampai bisa pas balik ke rumah teh lain menang pahala kalau ngomongkeun imam gitu. Maka sok dicirian gitu tah. Imam ieu lemes lah. Ditinggali jadwalna teh hari siapa jadi imam. Teu ka masjid. Gitu tah inah teu ka masjid urang mah da sorangan gitu naon tarawih mah. Teu aing sih imam eta tah. Siga loba kulhu wae jadi imam. Ulah kulutus gitu. Bahkan keur salatna kulutus kan gitu. Akan apa ini? Tartil paling tidak tartilnya. Kan alhamdulillah tuh sahurnya oke, bukanya oke, misalnya kemudian tarawihnya oke, jadi peleset dan tara saware. Saware penting tarawih, saware penting gitu. Oke, sukses ini. Nah, kemudian misalnya ada targetan lain. Misalnya di bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan memperbanyak apa? Infak sedekah gitu. Terlebih ini masjid ini sedang dibangun. Rasulullah dalam hadis terkait dengan infak untuk membangun masjid, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang berinfak untuk membangun masjid, maka Allah akan membuatkan di surga baginya apa? Bait rumah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Orang yang ikut andil sibuk membangun masjid, infak untuk pembangunan masjid sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid rumah di surga. Itu untuk memotivasi, jangan dipahami salah. Udah kalau begitu udah infak, sudah punya rumah di sana di surga. Nah, itu untuk memotivasi supaya memang kita tidak cuek dengan pembangunan masjid ini. Berlomba-lomba gitu. Sehingga target 1 tahun selesai, 6 bulan sudah selesai misalnya. Karena semua berlomba dengan semangat Ramadan ini. Sok misalnya, lamun di sana tiap taraweh sok kayak kenceleng paling besar bisa ngisi kanceleng, ngisi kenceleng. Mun di jamaah saya gitu, mun pas ngebuka teh paling gede 5.000, kebanyakannya 2.000, lebih banyak dari 1.000 gitu. Nu juara pertama 500. Ya, kan sudah keukur gitu. Sudah keukur memang dari ayatnya mimma rozaqnakum iya. Muali protes 500 oge gitu. Tapi kalau kita akurkan misalnya, sehingga saya nanya ke jamaah hari meli kolak tiap hari sabaraha. Gitu. Mau diakurkan yang meli. Bukan berarti tidak boleh meli kolaknya. Meli kolak sabungkus paling tidak berarti 3.000. Biasanya kalau meli kolak sok dihitung dulu anggota keluarga ada berapa. Kalau ada 5 orang, nggak mungkin 1 bungkus cukup buat 5 orang. Paling tidak 4 bungkus kali 3 sudah 12.000 sehari. Kali kan 30 hari sabaraha. Lamun tiap malam ngisi kencengan 1.000, berarti 30 hari teh karena 30.000. Berjudi pikiran 30.000 ge. Puasana acan ngisi kenceng 30.000. Baru 30.000. Kalau diaturkan dengan keseharian itu, bukan berarti tidak boleh itu, tapi maksudnya untuk memotivasi kita supaya memang semangat berinfak.
Terkadang masalahnya adalah punten, bukan tidak ada uangnya, juga bukan tidak ingin berinfak. Kadang kita tidak mengkondisikan diri gitu. Tidak mengkondisikan diri. Pagi Jumatan misalnya, saya misalnya tidak mengkondisikan diri dari rumah menyiapkan. Berarti kan di masjid kudu buka dompet. Lalu buka dompet kan izin kudu tinggi jangan kudu dipindahan gitu. 100.000 boleh. 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 masih kena lewat. Nah, seri 1.000 ternyata. Tapi kalau sudah dikondisikan dari rumah, berarti niatnya pun sudah semangatnya beda. Saya mau infak. Bismillah ya Allah, 10.000 disiapkan. Terus dilipat supaya pas ditaruh kaki nanti. Bismillah ya Allah. Di Al-Quran kan 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan lagi bagi Allah kehendaki. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ini pasti ditendang. Kalau misalnya kita maksudnya menghitungnya bukan logikanya, bukan logika matematik ya. Kalau logika matematik mah iya, punya uang 20.000 diinfakkan 10.000, tinggal 10.000 deh ya tuh. Tapi namun logikanya logika pahala yang Allah siapkan dalam Al-Quran berlipat ganda. Bukannya hanya tinggal 10.000 lagi, tapi menjadi nambah 700 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan lagi. Bahkan kalau merujuk kepada hadis, didoakan oleh para malaikat orang yang berinfak mah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada satu hari di mana anak Adam memulai kehidupannya mulai dari pagi illa nazala malakani, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Kemudian kata Rasulullah, keduanya berdoa dengan doa yang berlawanan. Yang satu berdoa kata Rasulullah, Allahumma timunfiqan khalafa. Malaikat berdoa kepada yang senantiasa berinfak, ya Allah berikanlah pengganti kepada orang-orang atau hamba-Mu yang senantiasa berinfak. Allahumma timunfiqan khalafa. Ya Allah berikan kepada hamba-Mu yang senantiasa rajin berinfak atau khalafa pengganti. Tentunya pengganti yang lebih berkah, pengganti yang lebih banyak. Ini malaikat yang berdoa. Gitu. Mustahil tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi kata Rasulullah berdoa yang sebaliknya. Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah berikan kepada hamba-Mu yang memegang kuat hartanya, tidak mau berinfak. Apa yang didoakan malaikat? Talafa ya Allah, kehancuran. Malaikat yang lagi-lagi berdoa, mustahil tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, ini hadis kursi, kata Allah, ya ibna Adam unfik ilaika. Gitu. Kata Allah, wahai anak Adam, berinfaklah kamu di bumi. Niscaya aku akan berinfak kepadamu. Gitu. Nah, dalam hal ini, ya, dalam momen Ramadan ini kita tingkatkan semangat berinfak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk kepada hamba Allah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum qila hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, yang menumpuk harta, kan disebutkan dhahab wal fiddah, emas dan perak sebagai simbol dari harta, ya. Orang-orang yang menyimpan hartanya, kemudian apa? Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Berarti kalau menginfakkan di jalan Allah tidak termasuk orang yang menimbun harta. Yang penting paham haknya. Ketika sudah mendapatkan harta, ketahuilah haknya. Kalau sudah sampai pada nisab, bayar zakat, infaknya keluarkan. Sudah, selebihnya kita tidak dilarang untuk menikmatinya. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, dalam ayat ini, wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka janji Allah apa? Maaf, ancaman Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka bahwasanya azab yang pedih sudah menanti mereka nanti akhirat kelak. Bagaimana itu terjadi? Kata Allah di ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta yang dia tumpuk dan tidak diinfakkan itu akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Kemudian bagaimana? Fatukwa biha
jibahuhum, kemudian disetrikakan ke dahinya, wa junubuhum dan di lambungnya, wa duhuruhum dan di punggungnya. Kemudian dikatakan, hada ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kamu tumpuk ketika kamu hidup di dunia. Fadhuqu ma kuntum taknizun, maka silahkan kalian rasakan dampak dan akibat dari menumpuk harta selama kalian hidup di dunia ini. Kita lihat orang yang tidak rajin atau tidak mau menginfakkan hartanya, ketika sakaratul maut dia akan menyesal. Apa dalam surat Al-Munafiqun? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minas sholihin. Ayat ini setelah perintah Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani. Allah perintahkan berinfaklah kalian dari harta yang Allah rizkikan kepada kalian. Kapan itu? Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum tiba saat kematian kepada salah seorang dari kalian. Ketika itu tiba dan kalian tidak mau berinfak, maka kalian akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka akan berkata, ya Allah, barang sejenak saya tangguhkan kematianku ini, la asaddaqu wa akum minas sholihin, niscaya aku akan banyak bersedekah dan menjadi hamba yang saleh. Udah, tapi tidak ada artinya itu penyesalan, karena sudah menjadi ketentuan Allah, ketika ajal seorang tiba tidak akan pernah ditangguhkan. Maka dijawab langsung di ayat berikutnya, kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Itu ketika ajal seorang sudah tiba, tidak akan pernah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya, di momen Ramadan ini tadi yang sunah-sunahnya oke, kita pastikan diri kita sukses. Kemudian anjuran untuk memperbanyak infak dan sedekah juga kita kondisikan diri kita. Jangan hanya ngisi catering saja bisa, ya. Supaya memang maksimal gitu. Kita target misalnya, targetkan saja silahkan. Setiap hari saya harus berinfak 10.000 misalnya. Di mana saya itu? Gitu. Silahkan. Berarti kita lihat kita tercapai enggak 10.000 setiap hari? Kan itu target indikatornya itu. Targetan kita itu kita lihat. Di infaknya yang dianjurkan. Kemudian juga misalnya yang dianjurkan di bulan suci Ramadan diperbanyak dan seringkali dijadikan barometer keberhasilan adalah apa? Tilawatul Quran. Dalam hadisnya bahwasanya Jibril setiap kali datang kepada Rasulullah di bulan suci Ramadan, maka mendapatkan Rasul sedang apa? Murajaah Al-Quran. Murajaah Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka kalau kita lihat para salafus saleh, ketika tiba bulan suci Ramadan, maka mereka berkonsentrasi kepada tilawah Al-Quran. Misalnya Imam Syafi'i selama Ramadan itu dalam sebuah kisahnya diceritakan bahwa dia itu khatam Al-Quran selama 1 bulan Ramadan berapa kali? Ada yang pernah baca? 60 kali selama Ramadan. Berarti sehari 2 kali khatam Al-Quran. Gitu. Aku sehari 2 kali khatam Al-Quran atau mau bisa kemana-mana orangnya, ayo gue ngagelar saja dah Al-Quran. Tapi ini mah saya melihat tidak dari sisi khatam atau apa, maksudnya karena nanti akan dimunculkan mungkin pertanyaan, mana yang lebih baik, mengkhatamkan atau mentadaburi Al-Quran, kan begitu ya. Tapi saya seringkali bertanya kembali kepada jamaah, benar tuh mau tadabur Al-Quran atau nanya doang? Lalu nanya doang mah, ya, itu malah jawab gitu. Tapi kalau benar mau mentadaburi Al-Quran, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan mentadaburi Al-Quran itu lebih baik. Gitu. Membaca dengan mentadaburinya, walaupun terkhatam di Ramadan teh. Tapi hari tadabur nama mah, itu nanya doang apa ya mas? Maka dalam hal ini, ya paling tidak dibaca tuh Al-Quran teh gitu. Dan tidak ada bacaan yang pahalanya per huruf kecuali baca Al-Quran. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah yakni Al-Quran,
maka dengan satu huruf itu ia akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasul, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim awal dari surat Al-Baqarah itu satu huruf. Akan tetapi kata Rasul, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kalau kita baca awal surat Al-Baqarah saja misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, berarti sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi gitu, kita terus memperbanyak. Makanya itu tadi kata saya, harus punya targetan. Saya mau target sehari misalnya 1 juz. 1 juz kalau kita lihat itu kurang lebih sekitar 10 lembar atau kurang lebih 20 halaman. Kalau mau dibagi setiap kali pada sholat 5 waktu, berarti setiap kali pada sholat itu 1 lembar 2 halaman. So, coba diukur, cobian diukur 2 halamannya, nyampe tuh sejam 2 halaman itu. Saya yakin mau nyampe sejamnya, setengah jam nggak selesai 2 halaman. Setengah jam kali 5 berarti baru 2 jam setengah. Nah, selama dari 24 jam berarti kita pakai 2 jam setengah. Masih banyak yang lain. Lama waktunya. Kalau dihitung teori gampang, tapi butuh yang pertama tadi, jadda wajada, yang bersungguh-sungguh untuk mencapai target 1 juz bisa sehari akan tercapai. Butuh menjada wajada itu gitu. Tapi dalam hal ini ya tidak cukup dengan semangat itu saja, harus saro ala darbi wasal dengan anjurannya. Warattilil Qur'ana tartila, ulah buru-buru tartil maca Quran. Jangan sampai pengen buru-buru khatam. Terjelas, misalnya tajwidna, makhrajna, tahsilna terjelas. Tartil baca Quran. Sehingga kalau misalnya saya ingin mentadaburi tenanan tercapai khatam tenanan enggak. Ditadaburi itu lebih baik kata Subhanallah. Dan kata Yusuf Qaradawi, salah satu penyakit umat itu adalah dia tidak mau membaca Al-Quran sebagai kitab sucinya. Kalaupun dia mau membaca Al-Quran, dia tidak mau mentadaburinya, sehingga tidak paham apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Nah, baca lagi, baca dulu. Tapi pahala iya, dan memang itu jelas dalam hadisnya juga. Kemudian kalaupun mau membaca, kalaupun mau mentadaburi, belum bersemangat untuk mengamalkannya. Kemudian kalaupun misalnya mau mengamalkan, yang kelima, tidak istiqomah. Sehingga kalau umat ini istiqomah dalam 4 hal ini, membacanya istiqomah, mentadaburinya istiqomah, kemudian mengamalkannya istiqomah, saya yakin umat ini akan menjadi baik, istiqomah. Maka dalam hal ini, membaca Al-Quran. Sehingga dalam hal ini, jangan sampai misalnya kita menjadi Mr. Alif Lam Mim, atau yang 1 huruf yang usahawatnya harus dilihat maya nunnya kan nun atau naon kok selesai. Tanya nu para panjang, nu rada panjang surat ya Maryam kaf ya ain shad sadaqallahul azim. Tak tengah sadaqallah eureun gitu. Ya, di masjid saya sampai ibu-ibu nu sok rajin teh. Apa rajin? Itu pertengahan Ramadan teh tos khatam pertengahan Ramadan teh. Saya sebagai ketua DKM itu bangga, subhanallah. Bapak-bapak ibu-ibu nggak khatam pertengahan Ramadan teh. Tapi kebanggaan itu tidak lama, karena ternyata besok subuhnya tidak terdengar lagi. Masakan diri. Tapi kalau sibuk, pekerjaan yang tidak bisa ditangguhkan, nggak bisa dilawan tidak bisa ditangguhkan pekerjaan ini. Kalau ditangguhkan bisa umat terbengkalai, apalagi punya urusan dengan umat misalnya. Sehingga dalam hal ini, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan usia kita dalam keadaan sehat. Kemudian kita pasang target kita. Strateginya yang tadi mujahadah, lihat anjurannya seperti apa, kemudian bersabar. Setiap hari kita evaluasi, kita muhasabah, kita muraqabah, kita awasi. Sehingga ketika itu yang kita lakukan, rasa-rasanya gitu, kita akan mampu melihat apakah diri kita itu layak dikatakan sebagai orang yang sukses atau tidak. Dari sekedar tamat nutup puasa ke pangharupna bila takbir teh. Maka dari ini bagaimana kita bisa pangharupna, pangsebutna di masjid teh karena aya harun sebagai takbir teh. Bagus bajuna pang anyarna gitu. Siga nya. Ya baiklah. Nah, itu maksudnya selama bulan Ramadan. Tapi kalau setelah Ramadan banyak tadi teh ya. Targetnya kan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Lihat ciri orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, dalam hadis seperti apa. Itu berarti indikatornya, indikasinya. Gitu.
setelah Ramadan itu. Kalau ternyata misalnya gagal, tidak ada, ya ketika bulan Ramadan yang pertama kali penuh, oke, masjid. Setelah selesai Ramadan yang pertama kali sepi dan kosong apa? Masjid. Oke, memang pada mudik, kemudian karunya subuh. So kadang saya kadang nu adan eta, nu qomat eta, nu imam eta, teu aya nu ngaminkeun. Nya begitu beres Ramadan teh katin karaos pisannya. Aduh. Sepi teh gitu tah. Nya jika nu dendam. Wallahu a'lam bishawab ya. Bapak Ibu sekalian ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Itu yang saya pahami, itu yang saya coba baca dari referensi yang saya miliki begitu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita akan sharing, dan saya juga ingin mendapatkan sharing dari Bapak dan Ibu sekalian gitu. Mudah-mudahan dengan sharing ini kita bisa lebih memantapkan diri untuk bisa berhasil di bulan suci Ramadan tahun ini, karena itu tadi siapa tahu bahwa memang bulan suci Ramadan di tahun ini betul-betul memang untuk yang terakhir kalinya bagi kita. Tapi kalau kita sudah memaksimalkan diri, kalaupun memang ini ternyata yang terakhir kalinya bagi kita, berarti kita husnul khatimah di bulan suci Ramadan ini sudah memaksimalkan diri gitu. Ya. Mangga barangkali sementara sebelum ditutup. Oke, jazakallahu khair Ustaz atas tausiahnya. Sangat memotivasi kita ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu membuat target apa yang ingin dicapai, kemudian mengikuti anjuran-anjuran yang disunahkan oleh Rasulullah, dan bersabar terhadap semua cobaan. Baik, mungkin ada pertanyaan, ada komentar, atau ada yang ingin disampaikan, silakan Bapak-bapak. Ya, silakan Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya masalah itikaf di 10 hari terakhir. Itikaf itu mulainya dari jam berapa sampai jam berapa? Beberapa kali saya ikut itikaf pada tanggal itu jam 11 malam atau jam 1 malam mulainya. Sebetulnya gimana? Ya sih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di hadis yang pernah saya dapatkan bahwa Rasulullah SAW di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, dari mulai maghrib pas malam ke-21 ya, Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian full 10 hari itu beriktikaf, sehingga dalam ini tidak keluar dari masjid kecuali untuk hajat ya, seperti begitu. 10 hari full. Kemudian apakah memang harus full 10 hari? Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian misalnya apa dari jam berapa sampai jam berapa, apakah harus seperti begitu? Dalam hal ini kalau merujuk ke hadis itu 10 hari full, jamnya sudah jelas tentunya seperti begitu. Tapi kalau misalnya mencoba melihat penjelasan para fuqaha, itu bukan merupakan keharusan. Misalnya dari maghrib full sampai sahur misalnya ya, atau sampai subuh begitu. Maksudnya sehingga kalau misalnya kita itikafnya hanya sejam saja, itu tidak dikategorikan itikaf dan tidak ada pahalanya misalnya. Tidak seperti begitu. Yang penting yang namanya itikaf itu adalah, kata para fuqaha, al-muqsu fil masjidi biniyatil itikaf. Baik, dimaksud dengan itikaf itu adalah berdiam diri di masjid, masjidnya masjid jami seperti begini, kemudian dengan niat untuk beriktikaf. Kemudian selama iktikaf apa yang dilakukan? Kita kan beragam ya. Ada yang memang kajian sama ada, pokoknya ibadah. Hanya memang Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, apa yang kita bacakan ketika kita iktikaf, selama kita iktikaf. Maka Rasul mengajarkan kepada Aisyah doa itu yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimat karimnya dalam hadis itu tidak saya dapatkan. Kan kita suka menambah Allahumma innaka afuwun karim ya. Maksud secara makna tidak ini dah. Karim kan yang mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya di hadis yang saya temukan kalimat karimnya itu tidak.
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ketika Aisyah bertanya apa yang harus diperbanyak ketika itikaf itu. Tapi pada intinya para ulama, para fuqaha menjelaskan itikaf itu adalah kita memperbanyak ibadah selama itikaf. Makanya dalam teks hadisnya man ahya lailatul qadri gitu. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, menghidupkannya dengan ibadah tentunya. Boleh nggak tidur? Boleh. Itu para ulama boleh tidur, boleh gitu. Hanya ketika tidur itu saya secara pribadi sulit untuk bisa mengatakan bahwa orang itu sedang beribadah. Yang jelasnya sedang tidur saja gitu. Hanya ketika itikaf di masjid boleh tidur gitu. Tapi kalau harus mengatakan bahwa dia sedang ibadah, saya tidak punya alasan. Yang jelas sedang istirahat, sedang tidur, dan itu dibolehkan gitu. Maka memperbanyak ibadah mangga bahwasanya man ahya lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan gitu. Menghidupkan ini umum kan? Menghidupkannya dengan itikaf atau dengan apa? Itu bisa dengan itikaf. Kalau sekedar menghidupkan tidak di masjid pun bisa gitu. Hanya kalau untuk itikaf itu ada syariat khusus memang. Ada keutamaan khusus gitu. Sehingga dalam hal ini hadis lain misalnya man qoma lailatul qadri, bahasanya tetap artinya menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar gitu. Maka dia akan mendapatkan ampunan untuk dosa yang telah lewat. Sehingga dalam hal ini untuk misalnya kita mendapatkan bahwa kita sudah beriktikaf di masjid, yang saya dapatkan dari penjelasan para fuqaha tidak ada batasan waktu harus sekian jam misalnya, tidak ada. Yang penting kita berdiam diri di masjid dengan berniat iktikaf, sudah itu kategorinya iktikaf. Misalnya jam 11 ke masjid, ntar pas sahur ke rumah, mangga, silakan. Gitu. Oh saya mau full saja, ya mangga, silakan. Bagaimana tuh pahalanya? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana gitu. Hanya yang jelas rasa-rasanya lamun orang amalna sedikit terus hayang pahala loba asa teu ka harti. Gitu kan. Logika kan teu ka harti. Ari amalna misalnya orang teh ancin cek istilah Sunda, tapi pahalanya ingin banyak. Tapi yang jelas dalam hal ini bahwasanya Allah dat yang Maha Adil, Allah dat yang Maha Bijaksana gitu. Yang jelas tanamkan dalam diri kita, saya akan iktikaf. Mau 10 hari, 10 hari, harinya 10 hari, tapi waktunya hanya 2 jam, 2 jam misalnya apa? Silakan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jadi intinya iktikaf boleh kapan saja sesuai dengan waktu keluangan kita. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum. Sholat tarawih. Oh iya sih. Berjamaah. Oh iya. Ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik sholat ada di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, itu bagaimana? Ya. Kalau kita kaitkan dengan hadis, Ya, baik. kan tarawih juga sholat Sunat ya. Ya. Ya, baik, terima kasih atas masukannya, atas sharingnya, ya, bahwa dalam hadis juga hadis lain ya selain itu dikatakan kata Rasul, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadi jadikanlah sebagian salat kalian itu di rumah kalian. Ini maksudnya adalah salat sunat ya, bukan salat wajib. Salat wajib itu memang idealnya di masjid. Bahkan Imam Hanafi mengatakan wajib. Salat berjamaah di masjid itu wajib. La salata li jironil masjid ila fil masjid. Bahkan misalnya Nabi mau membakar rumah orang yang memang tidak mau berjamaah di masjid. Orang yang buta teh geuningan. Apakah ada rukhsah bagi saya untuk sholat di rumah? Saya tidak aya nuntun ke masjid, nggak ada yang mau ke masjid. Kata Rasul, oh iya, kita menawan. Terus pas mau berangkat sudah mundur, dipanggil lagi. Kamu mendengar adzan tuh? Ya, adzan mah jelas. Atau enggak? Kita mah udah ke masjid. Nah, belas kali ini. Tapi mayoritas fuqaha mengatakan sunnah muakkadah untuk berjamaah salat wajib di masjid. Nah, untuk salat sunat ini memang bahwasanya untuk salat sunat misalnya ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa lebih afdolnya dilaksanakan di rumah. Misalnya ba'da Jumat, ba'da Maghrib juga ada yang dilaksanakan memang di rumah lebih afdolnya. Di samping hadis yang umum tadi bahwasanya
sholat yang paling afdal dilaksanakan di rumah sholat sunat kan, atau jadikan sebagian sholat kalian itu di rumah itu sholat sunat. Nah, bagaimana halnya dengan misalnya tarawih pun kan sholat sunat gitu, seperti begitu. Sehingga dalam maksud saya bahwasanya tadi saya katakan bahwa Nabi hanya 3 hari kan di masjid sholat sunat tarawih, selebihnya di rumah. Tapi ternyata dalam ini bahwasanya para sahabat pun pada zaman Rasul begitu, mereka melaksanakannya, ada yang memang berjamaah juga gitu melaksanakan tarawih ini. Maksud saya secara logikanya, kalau misalnya dalam hal ini Nabi ingin melarangnya, ingin bahwasanya itu lebih baik di rumah tidak di masjid, niscaya saat itu pun mungkin pastinya gitu ya, Nabi akan menganjurkan kepada para sahabat bahwasanya itu di rumah dilaksanakannya. Kemudian seperti saya katakan tadi bahwa para fuqaha menjelaskan karena ini alasannya mengandung makna syiar tadi, syiar untuk mensyiarkan, maka ini dianjurkan, alangkah lebih baiknya untuk dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Bahkan Syekh Albani ini seorang muhaddis yang sering dijadikan sandaran untuk apakah hadis ini sahih atau dhaif, beliau juga menganjurkan lebih baiknya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Kan itu dia alasannya ada nilai syiarnya, sehingga umat Islam terlihat gitu semangat beribadah. Kemudian juga mungkin kalau di masjid terkadang bagi yang mengadakan kultum kan, ada kultumnya itu juga bagian dari tausiah. Mudah-mudahan mungkin ada 1 kata, 2 kata atau 1 nasihat atau 2 nasihat yang memang nempel kemudian bisa dibawa ke rumah kemudian juga mudah-mudahan juga bisa lebih terkondisikan misalnya kalau di masjid, walaupun itu tidak menjamin gitu ya, seperti itu. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya saya secara pribadi bahwasanya ya tidak apa-apa mau di rumah pun silahkan, hanya saja misalnya para ulama lebih menganjurkan untuk di masjid supaya terlihat syiarnya gitu, supaya terlihat syiarnya. Kita juga mungkin lebih sering bersilaturahim, lebih sering bertemu dengan sesama, lebih mungkin di antara pertemuan kita dengan sesama tiap orang ada sedikit banyaknya mungkin nilai-nilai positif yang bisa kita ambil seperti begitu. Sehingga dalam ini bahwasanya tidak dilarang kalaupun misalnya melaksanakannya di rumah, hanya saja para ulama menganjurkan dalam hal ini seperti begitu. Dianjurkannya dilaksanakan secara berjamaah di masjid, walaupun Rasulullah memang hanya 3 kali saja di masjid itu. Dan misalnya kalau misalnya mau bicara pada masa Rasulullah, bisa punten, saya belum mendapatkan misalnya pada masa Rasul kultum ada atau tidak sebelum tarawih gitu. Saya belum mendapatkannya, tapi kita itu melakukan karena memang ada nilai positifnya gitu, tausiah, nasihat gitu, seperti itu. Sehingga dalam ini bahwasanya untuk tarawih yang dilaksanakan di masjid itu yang saya pahami, itu yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama. Memang hadisnya itu ada yang secara umum, ada yang memang secara khusus disebutkan salat sunat apa yang di rumah pada Jumat, misalnya pada maghrib, kemudian ada salat sunat yang lainnya saya lupa. Alam sholat. Baik, cukup menjawab Pak Agus. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari ibu-ibu mungkin di belakang. Bangga Ibu. Mudah-mudahan suaranya cukup keras. Terima kasih Ustaz. Saya bertanya tadi yang dinyatakan sholat bagi laki-laki pahalanya lebih besar di rumah untuk sholat bagi dan sholat dilaksanakan untuk di rumah. Dibandingkan dengan kaum wanita, pahalanya lebih besar. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih bahwa untuk laki-laki lebih afdalnya di masjid sholat itu dilaksanakan juga dengan berjamaah. Tapi untuk ibu-ibu kata Rasulullah SAW bahwasanya, saya lupa teks Arabnya, bahwasanya sholatnya seorang perempuan di rumah, di masjid rumahnya, teks hadisnya fi masjid di baiti, teks hadisnya itu. Jadi di rumah ada tempat khusus dikondisikan steril khusus untuk sholat gitu. Jadi salatnya seorang perempuan di masjid di baitihi afdalu, itu lebih afdal ketimbang salatnya dia di masjid kaumnya. Maksudnya kalau misalnya sebuah masyarakat membuat masjid khusus untuk kaum ibu gitu. Kalau di Tasikmalaya katanya ada
Dan karena memang ada teks hadisnya begitu, bahwa salatnya perempuan di masjid rumahnya itu lebih baik ketimbang salatnya di masjid kaumnya, khusus untuk kaum ibu. Kemudian salatnya di masjid kaumnya itu lebih baik ketimbang salatnya dia ikut berjamaah di masjid kaum, masjid umum seperti begini, gitu. Sehingga dalam hal ini menurut hemat saya memang kalaupun memungkinkan kita teh alangkah bijaksananya meureun namun ibu kita disiapkan tempat khusus berjamaah supaya mendapatkan pahala berjamaah eta tanpa misalnya harus datang ke masjid kaum. Tapi bagaimana kalau ingin mendapatkan pahala berjamaah di masjid? Gitu kan hadis sendiri mana tetap hadisnya memang tidak sebanding salat sendiri dengan salat berjamaah. Kumaha da abdi mah hoyong ka masjid yang bisa mendapatkan berjamaah, kata Rasul, jangan dilarang, biarkan. Gitu. Ketika ibu-ibu mau salat berjamaah di masjid dengan kita, masjid seperti begini, kata Rasul, jangan dilarang, biarkan. Gitu. Hanya saja kalau misalnya afdolnya teks hadisnya begitu, gitu. Lebih afdolnya di rumah. Hanya kan kalau di rumah sendiri misalnya tidak mendapatkan pahala 27 derajat, kemudian ingin mendapatkan pahala itu sehingga ke masjid, kata Rasul jangan dilarang, biar saja kalaupun memang mau. Hanya dalam teks hadisnya lebih utama di masjid rumahnya bila dibanding di masjid kaumnya, khusus di kaumnya lebih utama di masjid. Sehingga dalam ini bahwasanya kalau misalnya ibu mendapatkan pahala yang 27 derajat bukan hanya dengan berjamaah dapatnya, maka silahkan, tidak dilarang untuk ikut berjamaah di masjid, gitu. Hanya kalau bapak-bapak ya lebih afdalnya di masjid kalaupun sendiri, gitu. Apalagi kalau misalnya berjamaah. Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi tugas Pak Luki ini mungkin untuk membuat ruangan khusus untuk ibu-ibu sehingga ibu-ibu juga termotivasi untuk berjamaah di masjid. Baik, mungkin masih ada yang lain. Kita masih punya waktu sekitar 9 atau 10 menit begitu. Masih ada? Saya Pak Ari. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan mengenai masalah ini terkait dengan sosial media dan sebagainya. Hukum apakah ada dalil sahih mengenai bermaaf-maafan sebelum Ramadan? Iya. Karena kadang-kadang via SMS dan sebagainya begitu. Ya. Terima kasih. Baik, terkait dengan memohon maaf terhadap sesama kita, yang saya pahami bahwasanya itu tidak ada momen tertentu ya, bahwasanya kita dianjurkan untuk mempersering saling minta maaf kepada sesama. Makanya dalam ini kalau misalnya terkait dengan salam, idza laqitahu fasalin, hak muslim sama muslim kan, ketika ketemu ucapkan salam. Para sahabat dulu ketika ketemu ucapkan salam, kemudian berjabatan tangan, kemudian ada surat yang selalu dibacakan sebelum melepaskan jabatan tangannya, surat Al-Asr itu. Karena kata Syafi'i, kalau saja surat Al-Asr yang dikumpul diturunkan kemudian umat manusia itu mentadaburi surat ini saya cukup hanya ini saja untuk bisa sukses dan berhasil beruntung dalam hidup ini. Sehingga dalam ini bahwasanya untuk kemudian kalau kita lihat dari sisi dosa taubat, bahwasanya kata Imam Ibnu Qayyim syarat taubat nasuha itu ada 3. Kalau terkait dengan dosa langsung terhadap yang Maha Kuasa. Tambah syarat 1 kalau ada dosa terhadap sesama, yakni minta maaf terhadap sesama, gitu. Sehingga dalam hal ini bahwasanya kita itu kalau melihat misalnya kalau dalam konteks ayat pepatah Sunda, piring itu tidak akan pernah beradu kecuali dengan yang dekat, kan begitu. Sehingga dalam hal ini terkadang misalnya amun momen lebarannya, lebaran mah ada risika nanti ada gitu nya. Bener saya salaman gitu. Maksudnya sampai ketika misalnya baru bertemu dengan orang itu, kemudian mengucapkan salam, jabatan tangan dan minta maaf. Gitu. Secara logika panggil lagi karena karita iraha buka dosana. Gitu. Tapi kan kun kasap mata mah atau naon salahna minta maaf naon gitu. Tapi secara logika baru ketemu ketika itu. Kapan punya dosanya gitu. Kalau mengucapkan salam ada nama dalam hadisnya juga ada. Alat kita fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Dalam teks hadis lain alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada yang orang yang kamu sudah ketahui ucapkan salam itu, dan juga kepada orang yang belum kamu ketahui, itu mah ya jelas ada. Sehingga dalam ini kalau misalnya sebelum lebaran suka minta maaf atau apa seperti itu, kalau misalnya secara teks hadis yang memang menganjurkan itu, mohon maaf saya belum menemukan gitu, barangkali jamaah sudah ada yang di antara jamaah yang menemukan, ya alhamdulillah
Berarti itu lebih menguatkan kita ketika melakukan itu. Hanya kalau misalnya saya secara pribadi belum menemukan. Hanya dalam hal ini, misalnya saya melihat secara umum saja, mungkin ini bukan semata-mata momen mau Ramadan, saya memang minta maaf ya misalnya gitu. Jadi kalau misalnya memang dalam lewat SMS ya sudah ada, kalau sebentar lagi kita Ramadan, saya sekeluarga mohon maaf gitu, seperti begitu. Hanya kalau misalnya anjurannya menjelang Ramadan, misalnya kita minta maaf, mandi dulu misalnya seperti itu kan, ya mungkin dalam hal ini bahwasannya mungkin filosofi masyarakat itu bahwasanya kita memasuki bulan suci sehingga kita harus menyambutnya dengan keadaan suci gitu, badannya suci, kita tanpa punya dosa terhadap sesama. Melihat dari filosofinya saya sangat senang gitu ya kalau saya filosofi seperti itu. Sehingga dalam ini menurut hemat saya ya tidak ada salahnya gitu, kapanpun kita minta maaf terhadap sesama, termasuk juga menjelang bulan suci Ramadan. Sehingga mudah-mudahan semangat kita begitu masuk bulan suci Ramadan kita tidak punya, maksudnya sudah saling memaafkan gitu dalam keadaan nol gitu, berangkat dari nol, nanti ketika selesai Ramadan bukan dosa yang ada tapi pahala kita berhasil begitu. Sehingga dalam ini kalau secara teksnya mohon maaf saya belum menemukan, mungkin saja nanti di antara jamaah ada yang sudah menemukan. Tapi kalau melihat dari semangatnya gitu, semangat untuk saling minta maaf, saling memaafkan, itu maksud saya bahwasanya itu baik ya dari semangatnya gitu. Hanya ketika minta maaf ditangguhkan, ditunggu momen tertentu, kayak lah tos lebaran, dek minta maaf pas lebaran, kayak kabur maaf kumaha, gitu. Kayak pas dek puasa minta maaf teh, kayak kabur maaf kumaha. Gitu. Ini dalam hal ini, maka itu tadi kita harus sering paling tidak datang ke majelis taklim, ketemu dengan tetangga kita, bersalaman, minta maaf, yang terasa atau tidak terasa, kan dalam hal ini baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya katakan. Terima kasih Ustaz. Waktu sudah mendekati akhir, jadi mungkin kita cukupkan demikian. Kami dari atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah menyediakan waktu datang ke sini, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah turut memakmurkan masjid yang baru ini. Dan mudah-mudahan kita berharap atau berdoa kepada Allah SWT. Ya Bu? Oke, menyusul katanya. Silakan Ibu. Ibu penting ya juga. Assalamualaikum. Oh iya. Kemudian pada saat kita nanti malam masih ada waktu untuk sholat tahajud, karena kita sudah biasa, kita boleh melakukan sholat tahajud lagi. Nah sebenarnya apakah tahajud tarawih itu menggantikan tahajud di Ramadan atau bagaimana? Ada yang double jadi tarawih, ya tahajud juga karena selesai ini karena kebiasaan, tahajud juga gitu. Jadi dua-duanya gitu. Apakah itu sebagai pengganti tahajud? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya pun sampai ya menjelang Ramadan ini saya penasaran gitu. Saya ingin mendapatkan penjelasan bahwa misalnya walaupun setelah qiyam Ramadan tarawih, nanti kita kalau mau tahajud boleh melaksanakan tahajud lagi misalnya. Saya penasaran ingin mendapatkan penjelasan itu, ingin mendapatkan teks hadisnya misalnya yang membolehkan itu. Jadi selama ini hadis yang saya dapatkan yang di Bukhari Muslim itu kan, misalnya bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat sholat malam beliau, baik, nah ini teks hadisnya sholat malam beliau, baik di bulan Ramadan atau baik di selain bulan Ramadan ataupun juga di bulan Ramadan dari 11 rakaat. Dalam hadis tersebut caranya dijelaskan 4-3. Hanya Aisyah menjelaskan bahwasanya 4 rakaat, tapi jangan pernah bertanya berapa lamanya. Gitu. Ternyata orang menuntut makena. Opatnya mah benar dengan sok gancang. Gitu. Aisyah padahal 4 rakaat, tapi jangan pernah bertanya kamu berapa lamanya.
maksudnya Rasulullah mah lama 4 rakaat nate gitu. Orang cepat 4, 4, 3. Sehingga dalam hal ini berarti bahwasannya ketika di bulan Syawal itu disebut dengan qiyamul lail atau tahajud gitu. Dan ketika di bulan Ramadan itulah yang disebut dengan qiyamul Ramadan atau tarawih. Jumlahnya tetap itu 11 rakaat. 4, 4, 3. Sehingga upami misalnya orang tas tarawih entos we kayak menjelang sahur alhamdulillah misalnya ada waktu luang mangga bade memperbanyak istighfar mangga bade tilawah Al-Quran mangga gitu mah bade misalnya wudu karena wudu lagi tarawih mangga gelar sejarah kemudian berdoa insya Allah mangga silahkan. Hanya untuk misalnya melaksanakan tahajud lagi punten saya belum berani karena memang saya tidak punya rujukannya gitu. Tidak punya rujukannya, saya belum mendapatkan dasarnya. Kalau misalnya setelah taraweh, kemudian misalnya sholat malam lagi gitu ya, seperti begitu. Sehingga saya tidak berani. Misalnya mangga tidak berani karena saya tidak punya dasarnya gitu. Selama ini saya ingin berusaha ketika menjelaskan itu ada dasarnya baik dari terutama dari hadis. Saya sangat senang kalau dasarnya dari hadis gitu ya atau aturan dalil atau paling tidak dari pendapat para fuqaha atau para ulama. Sampai saat ini saya ingin mendapatkan penjelasan itu, tapi lagi-lagi mohon maaf saya belum mendapatkan kecuali hadis yang tadi itu. Bahwa Rasul tidak pernah menambah jumlah rakaatnya baik di Ramadan atau selain Ramadan dari 11 rakaat 4, 4, 3. Kalau di Ramadan itulah yang namanya qiyamul Ramadan atau tarawih. Selain Ramadan itulah yang namanya tahajud atau qiyamul lail. Sehingga ketika sudah tarawih terus wae berdasarkan pada hadis itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang melarang nggak? Untuk iya. Nah, mungkin dalam ini logika tentunya. Maksudnya begini, ketika tidak ada larangan, apakah boleh dijalankan? Tidak gitu. Kan gitu ya. Ketika tidak ada larangan, apakah boleh dijalankan atau tidak gitu. Maka dalam hal ini mungkin penting saya menggunakan kaidah. Dalam kaidah al-aslu fil ibadah al-butlan. Bahwa hukum dasar dalam melaksanakan ibadah itu batal. Artinya tidak boleh dilaksanakan ibadah itu. Hatta yadulla dalil ala sihhatiha. Sehingga ada dalil yang melegalkan atau melegitimasi ibadah tersebut mangga misalnya begitu. Kan apa salahnya itu meni riwayat tim nya mangga eta mah gitu. Hanya saya secara pribadi berangkat dari kaidah yang barusan. Itu kaidah artinya. Kan secara logika mah kalau misalnya tidak ada dasar yang menyuruh, tidak ada dasar yang melarang kumaha eta. Nu nyuruh teu aya, nu ngalarang oge teu aya. Boleh teu dilakukan ku urang. Kunaon teu boleh kan teu aya laranganna oge. Gitu kan logikanya gitu. Kunaon teu boleh dilakukan kan teu aya laranganna. Gitu. Nah, dalam masalah ibadah itu adalah contoh gitu. Memang tidak diperintahkan, juga tidak ada larangan, tapi contohnya teu aya gitu. Kan orang mah ibadah teh sesuai dengan pola, mun dina ngaput teh pola. Ada perintahnya ya berarti berdasarkan eta ketika misalnya melakukan. Ya, sehingga muncullah kaidah tadi al-aslu fil ibadah al-butlan. Hukum asal dalam melaksanakan ibadah itu batal hukumnya. Kalau batal berarti tidak boleh dilakukan. Sehingga ada dalil yang memperkuat kita melakukan ibadah itu sehingga berdasarkan dalil itu ibadah tersebut sah untuk kita lakukan gitu. Bahkan tapi itu tadi sebagian mengatakan kalau misalnya dalam konteks syariat, ini kan konteksnya syariat melaksanakan ibadah tidak ada dasar. Sehingga dosa nanti lebih besar ya tete. Ada yang berpemahaman seperti begitu. Kalau begitu gitu ngeri pisan gitu. Tapi menurut saya mah senang-senang wae, maksud senang-senang wae teh berarti rada ngirit. Dan teu aya dalil nah moal abdi mah kan kedah capek teh. Kedah capek teh. Allah ya alam salam ya punten eta mah heureui. Itu yang saya dapatkan penjelasannya, itu yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, pemahaman yang luas dan mendalam terkait dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, sunnah Rasulullah yang dicontohkan, dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah Rasul ini. Kata Allah, atiullaha wa atiur Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi begitu ya Ibu, jawabannya mudah-mudahan cukup menjelaskan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian acara kita malam ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin Pak Ustaz bisa memimpin dengan doa. Kami mohon dengan hormat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keinginan kita untuk bisa sukses dan berhasil di bulan suci Ramadan ini betul-betul diberikan taufik pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merealisasikannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahumma arzuqna at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelanggaran ini. Kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.